Arus digital yang semakin deras merupakan proses globalisasi yang tak terhindarkan. Kita dituntut untuk turut berinteraksi dengan bangsa lain, sehingga membuat suatu bangsa tidak lagi memiliki budaya yang homogen atau statis. Mungkin teman-teman sering pernah dengar, ya go with the flow saja, ikuti arus saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau clear lagi bahwa only the dead fish go with the flow. Nah pun sama dari pandangan Bu Mita juga demikian. Kalau misal memang kita peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita dengan banyaknya arus budaya masuk, western, K-pop dan sebagainya, itu membawa pengaruh yang positif untuk membawa kita pada perkembangan budaya kita sendiri. Akan tetapi kita harus tetap paham betul bahwa budaya kita itu memang harus kita pegang, identitas kita. Teman-teman mungkin sering dengar istilah akulturasi, jadi ada percampuran budaya. Itu salah satu upaya juga untuk memfilter bagaimana kita tetap menjaga agar identitas kita, budaya kita, entah dari daerah mana, dari Sabang sampai Merauke, kita tetap menyadari betul bahwa itu budaya kita, tanpa menutup diri kita terhadap datangnya budaya ataupun pandangan-pandangan dari luar. Terbawa arus itu memang jangan sampai gitu kan. Biasanya kan lagi arusnya sekarang Korea, terbawa arus ke Korea. Tidak apa-apa kalau memang untuk kebaikan, misalnya untuk menambah diri sendiri, menambah perkenalan ya, pergaulan, menambah ada nilainya yang dikasihkan ke kita, saya setuju aja. Tapi kalau asal terbawa arus saja itu ya nanti menjadi sia-sia. Dalam menghadapi arus pertukaran budaya yang semakin kuat, kita harus memiliki benteng yang kokoh untuk menghindari pengaruh negatif dari masuknya budaya luar. Dengan demikian, kita mampu menghadapi globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Mencintai diri kita sendiri dulu sebelum menerima budaya lain masuk. Tidak ada orang yang bisa memahami dirinya sendiri ya selain dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita harus tahu betul dan mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya melalui budaya kita sendiri. Nah, tindakan represif apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya adalah dengan mempersuasi. Persuasif adalah cara yang paling nyaman untuk diterapkan pada generasi muda pada umumnya. Dikenalkan melalui kehidupan sehari-hari, dikenalkan melalui keilmuan yang mereka pelajari di jenjang pendidikan, ataupun melalui pergaulan, ataupun di lingkungan sehari-hari. Selain itu, pemerintah pun juga senantiasa melakukan tindakan preventif, menjaga agar budaya lokal tetap stay dan tetap eksis di lingkungannya masing-masing. Jadi ya tidak ke Inggris-Inggrisan atau ke Jerman-Jermanan, ya tetap menjadi diri sendiri, tapi ketika berhadapan dengan pemilih aslinya, penutur asli bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya sepadan gitu Mbak. Dengan kemajuan teknologi dan derasnya arus pertukaran budaya, memberikan kesempatan untuk kita menunjukkan potensi terbaik yang kita miliki pada dunia luar. Hal tersebut membentuk masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Sejak zaman dulu Indonesia negara yang sangat potensial dalam hal apapun, terutama dalam kekayaan budaya. Sekarang bagaimana PR kita yang selalu menjadi PR adalah bagaimana mengeluarkan potensi itu menjadi kompetensi yang wujudnya nampak di dalam bentuk tindakan nyata. Tidak hanya mengenalkan, akan lebih baik kalau kita mampu menginternalisasi, menghayati di dalam dirinya sendiri nilai-nilai luhur budaya lokal itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga eksistensi budaya itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Jangan sampai datangnya paham-paham dari luar justru malah membuat kita, wah saya tidak mau menerima pandangan dari orang lain, saya menutup diri. Tapi tidak demikian, kita tetap berusaha untuk open minded, membuka wawasan, membuka khasanah, melihat sudut pandang yang lain. Yang penting adalah root atau akar di dalam diri kita harus tetap tahu siapa diri kita. Meskipun kita bidang keilmuannya apa, bahkan mempelajari alat musik konvensional barat, tapi itu tidak akan mengubah, it won't change who we are, siapa diri kita sebenarnya, budaya kita. Kita bisa, asalkan kita juga terbuka dengan menerima budaya yang beda dengan kita, datang ke tempat kita. Budaya sendiri itu dinamis, tidak kaku ya. Jadi kalau sekarang trennya itu digital, saya kira bisa budaya Indonesia masuk di dalam bagian digitalisasi, bagian dari globalisasi juga bisa.
bagian dari globalisasi itu bagaimana kita membawa diri kita sebagai bangsa Indonesia itu di dunia luar itu apa yang mau diperlihatkan kepada sesama warga gitu, sesama warga dunia. Tapi saya kira kalau sudah bervisi ke depan ya dan sudah ikut serta dalam globalisasi, untuk pengembangan diri memang perlu bahasa asing. Jadi bekerja, misalkan tidak bekerja di luar negeri, bekerja di dalam negeri saja, kan kita bisa dapat buyer atau dapat network dari asing juga. Jadi itu bagiannya di situ. Sekarang itu terbuka. Orang Indonesia bisa bekerja di Thailand, bisa bekerja di Abu Dhabi, Kuwait gitu kan, bisa bekerja di Eropa juga bisa. Dari bagian dunia itu dia tetap bisa mempertahankan nilai Indonesianya seperti ramah, kindness ya, kebaikan. Itu bisa jadi nilai plus bahwa oh orang Indonesia seperti ini ya gitu loh. Untuk menghadapi semua ancaman dan mengoptimalkan potensi, hal yang dapat dilakukan adalah beradaptasi dan menerima perbedaan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kita. Tidak menganggap budaya kita paling baik, begitupun budaya orang lain. Karena sejatinya, setiap budaya memiliki nilainya masing-masing. Kalau teman-teman pernah dengar ada Ananda Sukarlan, ada Jaya Suprana, mereka merupakan praktisi dan juga komponis-komponis musik konvensional barat basisnya. Tetapi mereka paham betul bahwa, wah saya hidup di Indonesia, saya bagaimana caranya mengangkat budaya lokal saya, tapi agar dikenal oleh dunia. Agar dikenal oleh dunia melalui alat musik konvensional barat, mereka mengkompos beberapa repertoar yang menggunakan nada-nada pentatonis sebagai salah satu tipikal atau ciri khas dari musik tradisional. Itu salah satu contohnya bagaimana kita tetap menjaga budaya lokal kita tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkesan dipaksakan, saya harus belajar ini supaya ingat terus budaya lokal. Tidak, berjalan saja, berdampingan. We are not try to against the world, kita berjalan berdampingan. Jadi kalau di awal kita sudah menganggap wah kita sedang pertempuran, kita tidak bertempur melawan apapun, kita berupaya untuk berjalan berdampingan, berjalan beriringan. Dalam bidang keilmuan seni musik yang Bu Pita pahami adalah hidup secara selaras. Kalau format orkestra itu harmonis. Dia tidak berpikir kosmopolitan ya, tidak berpikir luas, berpikirnya hanya egonya saja gitu loh. Hanya inilah terbaik, lainnya tidak. Padahal di ilmu budaya itu tidak ada budaya tinggi, budaya rendah itu tidak ada. Semuanya itu sama. Kalau misalnya masyarakat awam yang sering mendengar dalam musik klasik itu kan identik dengan western, musik barat. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah mengenai musik konvensional barat itu adalah instrumennya, medianya, notasinya. Akan tetapi bagaimana kita mengakulturasikan ke dalam budaya lokal, kita dapat apply permainan alat musik tersebut dalam bentuk misalnya sajian-sajian yang bernuansa tradisional.